Nama Andika Yuda Azri Wisesa Batubara, kelas 11 F1, lahir dan tinggal di Tigan Rekat. Anak ketiga dari 4 bersaudara, saya memiliki 2 orang kakak dan 1 adik laki-laki. Terus semangat dan juga khususnya bagi seorang pelajar itu yang jelas disiplin, meningkatkan disiplin dan pembelajarannya sehingga nanti berguna kelak bagi bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Ririn Fiorentina Bernala. Saya dari kelas F1, 11 F1. Saya tinggal di Payung. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai adik laki-laki. Kata-kata kemerdekaan, tetap semangat untuk membanggakan bangsa Indonesia serta jadilah paskibraka yang mengibarkan sang-saka merah putih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita berbahagia bertemu dengan Andika dan Ririn ya. Ini siswa terbaik di SMA Negeri 1 Tigan Rekat. Mereka terpilih sebagai anggota Paskib namanya, Paskib ya. Paskibraka tingkat Kabupaten Karo tahun 2025 ya. Jadi pada hari ini kita mencoba berbincang-bincang dengan mereka seputar pengalaman mereka terkait dengan sebagai anggota Paskib tingkat Kabupaten Karo. Yuda atau Andika Yuda, bagaimana perasaannya ketika terpilih menjadi anggota Paskib Kabupaten Karo? Pertama itu saat diumumkan melewati suatu formulir, yang jelas saya sangat berbahagia dan juga terharu menangis saat memberitahukan kepada orang tua saya, ibu saya itu, "Mak, saya lolos paskibraka," begitu. Jadi rasa bahagia dan rasa terharu bercampur pada saat itu. Kenapa menangis? Karena mengingat perjuangan untuk mendapatkan paskibraka ini tidak mudah, Pak. Jadi untuk mendapatkan paskibraka ini kita harus pintar dalam TWK, kemarin ada tes TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, kemudian juga jasmani kita harus kuat, kemudian juga pola pikir kita harus pintar dan sebagainya. Jadi bagi saya ini merupakan proses yang tidak mudah mendapatkan paskibraka. Ririn gimana Ririn? Perasaannya ketika terpilih menjadi anggota Paskib Kabupaten Karo? Pertama-tama perasaan saya waktu terpilih itu Pak, pas lihat formulirnya, di situ saya berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terus di situ setelah berdoa saya minta kepada orang tua saya, nenek saya, dan terharu menangis Pak. Oh iya. Apa kata nenek? Nangis dia Pak. Oh, nangis ya. Sebelumnya memang berminat atau memang ada cita-cita dulu mau menjadi anggota Paskib Kabupaten Karo misalnya? Memang cita-cita menjadi kabupaten Karo Pak. Terus berkelanjutan juga sebagai cita-cita yang telah dibangun. Oke, Andika Yuda, apa yang menarik dari segala bentuk latihan ya? Waktu apa nama istilah training atau nama istilah? Pemusatan dan pelatihan itu. Apa yang menarik? Bagi saya yang menarik itu adalah didikan militernya. Jadi di dalam pendidikan itu, didikan militer terutama Tentara Nasional Indonesia itu diterapkan. Jadi setiap kita misalnya bangun pagi itu sudah diatur jam 4, kemudian makan bersama jam 6, senam, kemudian lari bersama ke lapangan Samura, kemudian juga makan kita itu diatur secara seperti militer gitu Pak, dijaga polanya. Kemudian asal setiap kita membuat suatu misalnya kesalahan, itu pasti yang jelas dihukum secara fisik, push up dan sebagainya, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri dan jelas akan saya ingat selalu ke depannya. Oh, kalau dia gimana ini? Sama juga Pak. Saya yang membedakannya itu kalau satu yang salah semua kena hukum gitu. Dan kamu pernah kena hukum? Siap pernah Pak. Sampai sekarang? Gara-gara makan Pak. Kenapa makan? Terlalu banyak? Enggak Pak. Dinyakinnya waktunya 10 detik untuk makan. Terus makanya hasilnya bisa berdua tahun Pak. 10 detik untuk makan. Berapa porsi itu? Bisa tuh? Segini Ada nggak? ya misalkan bisa Pak, karena itu kewajiban sebagai tugas tanggung jawab lah, karena kita telah berdiri, apa konsekuensinya harus kita terima dan kita Bayangkan 10 detik untuk makan nasi kotak. Wah itu lumayan gila juga ya, itu main telan aja itu ya. Si Andika pernah kena hukum? ya seingat saya mungkin pernah Pak, waktu itu terlambat dalam APM.
Dan hukumannya apa? Jalan jongkok. Deden apa hukumannya kemarin? Wow, menari sekeliling lapangan sambil makan. Ketika pelaksanaan pasir tanggal 17 itu ada masalah atau ada kesalahan gitu? Kalau menurut kamu, jadi Ada Pak. ada ya? Pas waktu siap formasi, terus pas baliknya ada salah siapa Pak? Salah ngasih bawahnya di kaki bawahnya. Oh. Nggak bisa disesuaikan. Iya. Dan itu membuat apa namanya irama itu agak apa ya? Pas awal, tapi pas pertengahannya bisa nggak menyesuaikan Pak. Jadi nggak nampak kan salahnya. Iya. Selain itu ada kesalahan menurut diri Andika? Mungkin sama Pak, karena sedikit salah Kak dari Janton sehingga membuat kami irama kakinya hampir tidak sama, tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan. Iya. Waktu pas Kibra kemarin itu Andika Yuda bagian apa posisinya? Kami berdua di bagian 45 Pak. Oh 45 ya. Itu seluruhnya berapa Pak? Berapa anggota pasti? 45 ya. Dengan komposisinya bagaimana? 45 itu? Terbagi dalam beberapa tim Pak. Yang pertama itu ada tim 17 Pak. Tim 17. Berarti orangnya 17 orang? Iya, 17. Kemudian di tengah itu ada pembawa baki. Iya. Itu namanya kelompok 8 Pak. Beserta juga di situ ada pengawal dari batalion. Oh, 8 orang ya? Iya. Kemudian ada aku namanya tim 14-1. Itu ada di dalam 14 orang. Kemudian kami lah berdua dapat dalam kelompok 14-2. Iya. Tapi kemarin waktu kita pas pertama komposisi dari SMA 1 main banyak ya? Ya. 16 orang ya? Kita udah pertama 100% sebenarnya. Meningkat ya 100% ya? Tahun lalu 1, sekarang 2 ya? Mudah-mudahan ya seperti yang bilang tadi tahun depan ya makin banyak ya. Nah untuk menjadi terpilih lah menjadi ketua kemarin itu seleksinya berapa orang? Pertama 350 dan dari SMA kita waktu itu 5 orang ya, 5 orang. Dari 350 dipilih menjadi 45 orang. Maka kalian menjadi yang bagian yang terbaik. Kamu masih kelas 11 ya? Kalau untuk tingkat provinsi, kalian udah pulang lagi? Iya. Untuk akan datang? Masalah gini, tahun 2026 kira-kira kalian punya ada nggak peluang untuk misalnya menjadi ikut seleksi untuk tingkat provinsi? Ada nggak? Bapak, tahun depan kalian ikut lagi kabupaten? Untuk tahun depan itu Paski Braka ini seumur hidup sekali gitu. Oh. Oh gitu ya? Iya. Oh ini informasi terbaru, berarti setiap basket itu cuma sekali dalam seumur hidup ya. Berarti kalau dia dalam tingkat kabupaten tahun ini, maka tahun depan yang baru ya? Iya, sudah purna yang kami gitu. Oh, iya. Nah harapan kalian untuk mungkin untuk adik-adik dan kelas kalian atau sesuai yang lain, kira-kira apalah kira-kira support supaya mereka itu memang mempersiapkan diri terkait dengan basket ini. Ya, harapan kami yang jelas pasti untuk adik-adik kami ke depannya ditingkatkan lagi pembelajarannya, khususnya itu wawasan kebangsaan, kemudian juga fisiknya harus tetap dijaga karena di dalam Paski Braka ini terus dibutuhkan mental dan fisik yang kuat karena kalau kita menye-menye setelahnya pasti akan jatuh. Untuk support kami berusaha terus untuk mendukung adik-adik bagi yang berkeinginan dan berpotensi untuk masuk Paski Braka ini, seusaha sebisa kami usahakan untuk depannya mungkin kalau tahun ini 2, tahun depan bisa lebih dari kami. Jadi sama. Oke. Sekarang kalian alumni lah, apaan? Alumni atau purna?
purna. Sekarang tentu kan tugas kalian kan tidak berhenti sampai di sini, kan gitu ya. Kan kalian punya tanggung jawab untuk melatih dan yang membina lah teman-teman atau adik-adik kalian di sini ya. Kira-kira dalam gambaran kalian benak kalian, apa yang mau kalian lakukan untuk sekolah kita terkait dengan Paskibra? Yang pertama itu jelas mengarah ke Eskul Paskibra. Jadi dalam Eskul Paskibra ini mungkin kami akan menerapkan beberapa ilmu yang kami dapat dari kabupaten, sehingga nanti adik-adik kami ini tidak terkejut, sehingga nanti mungkin ilmu mungkin seperti makan cepat, kemudian PCR mental yang selalu ditempah, dilatih, kami terapkan mungkin dalam Eskul Paskibra di sekolah kita ini, sehingga nanti muncul lah potensi dan ditunjukkanlah keunggulan adik-adik kami sehingga nanti bisa menjadi seperti kami. Ada tambahan dari Tambahnya kedisiplinnya aja. disiplin ya? Tetap rajin. Dan kita bermasalah dalam disiplin, ya kan? Disiplin, semangat belajar ya. Oke, terima kasih. Kita hari ini sudah bincang-bincang banyak informasi yang kita peroleh dari Andika Yuda dan Ririn terkait dengan Paskib. Dan terakhir tadi, pernyataan terakhir mereka akan berusaha untuk menyampaikan, menelurkan kembali kepada teman-temannya atau ada di kelasnya untuk mempersiapkan diri menjadi anggota Paskib. Minimalnya untuk di tingkat Kabupaten Garo, ya kalau dapat ya tingkat provinsi ya, tentunya ya. Jadi terima kasih, semangat terus. Terima kasih Andika, Ririn, semangat terus. Ceritanya sama kayak mau menjadi apa? Siap, insya Allah nanti mau tes dulu Pak. Tes angkatan ya? Iya Pak. Ririn? Siap tes keluar, Pak. Wah, mantap sekali. Mudah-mudahan kami doakan lulus sebagai baik di kepolisian maupun di dinas ketentaraan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami bincang-bincang kita ini bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan SMA Negeri 1 Target semakin banyak menghasilkan anggota-anggota Paskib yang bisa berkiprah baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun mudah-mudahan provinsi. Kalau bisa juga nasional ya. Iya, amin. Terima kasih. Sukses selalu ya. Amin. Oke.